Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai mechanical flow diagram, yang mana mechanical flow diagram ini terdiri dari 3 jenis, yaitu adalah BFD, yaitu block flow diagram. Kemudian yang kedua adalah PFD, Process Flow Diagram, dan yang terakhir adalah PNID, yaitu Piping and Instrument Diagram. Untuk part kali ini yang kita bahas adalah BFD dan PFD. Flow diagram ini bisa dideskripsikan sebagai skematik atau skema dari format gambar yang menunjukkan arah aliran dari fluida cair, fluida gas yang melewati suatu unit atau melewati area suatu plant ataukah sebuah pabrik. Nantinya di flow diagram tersebut menggunakan suatu simbol yang mempresentasikan mengenai bagian-bagian dari suatu equipment, kemudian aliran dari diagram fluida, yang mana ini nanti disediakan oleh seorang piping designer, yang disediakan oleh piping designer, yang nantinya akan memudahkan untuk seorang piping designer menyampaikan ke divisi yang lain untuk pengoperasian, untuk proses, itu akan memudahkan. Kemudian pada bagian penggunaan flow diagram ini nanti akan dibutuhkan untuk mengembangkan layout dari suatu plot plan pabrik atau plant. Nanti awal mulanya dari sebuah flow diagram ini. Nah, untuk flow diagram ini yang dikembangkan menjadi sebuah plot plan, nantinya akan diatur atau di-arrange pada suatu equipment, pada fasilitas yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, untuk flow diagram ini nanti bisa bekerja secara sequence, bisa secara sequence, bisa secara paralel ataukah single. Kemudian beberapa faktor dalam proses pembuatan flow diagram ini, yaitu berdasarkan faktor apa saja, yaitu adalah code requirement, persyaratan code, kemudian standar maupun preference dari klien, kemudian keselamatan kerja dari pekerja, kemudian cost ataukah biaya, sehingga nanti bisa menyebabkan atau mengakibatkan posisi dari equipment tersebut. Nanti berdasarkan code, berdasarkan klien standar, kemudian keselamatan pekerjanya serta biaya, ini akan mempengaruhi letak dari suatu equipment. Untuk flow diagram ini emang didesain oleh seorang piping designer, akan tetapi kalau sudah masuk ke proses flow diagram ini bukan lagi dirancang oleh piping designer saja, tetapi akan memerlukan divisi yang lain, yaitu orang dari teknik kimia yang paham mengenai proses
Nah, untuk PFD, proses flow diagram ini meliputi apa saja yang ada di PFD. Yang pertama adalah major equipment, yaitu equipment utama yang ada di suatu sistem ataukah suatu plan. Karena ada beberapa perusahaan yang menampilkan PFD itu satu sistem ataukah satu plan, karena di satu plan ini tuh terdiri dari beberapa sistem. Jadi tergantung ya. Jadi bisa jadi satu sistem, bisa jadi satu plan atau satu pabrik. Kemudian menampilkan di dalamnya ada main piping, yaitu jalur perpipaan utamanya. Belum utility piping, tapi hanya main piping saja. Kemudian direction of flow, berarti arah aliran fluidanya. Ini harus jelas. Kemudian data mengenai operating pressure dan temperaturnya, serta major instrumentation. Berarti di PFD, walaupun ini namanya PFD, tetap masih ada instrumentationnya, tetapi hanya mayor saja, tidak detail seperti hanya PNID. Hingga PFD atau proses flow diagram hanya terdiri dari 5 pokok, ya, 5 pokok data yang ada di PFD. Kemudian apa yang membedakan antara PFD dengan BFD? BFD hanya block flow, hanya seperti bagan-bagan arah aliran saja. Itu menunjukkan data apa saja? Menunjukkan data yang pertama untuk BFD adalah major equipment dan direction of flow-nya saja. Berarti hanya poin 1 dan 3 saja untuk block flow diagram. Sebelum PFD sebenarnya harus terdapat BFD dulu, yang menunjukkan major equipment dan direction of flow-nya. Dari BFD itu dikembangkan menjadi proses flow diagram. Ya, proses flow diagram ini orang piping designer dan proses. Kalau BFD ya bisa dikatakan orang piping saja, untuk piping designer saja tidak masalah. Tapi kalau untuk proses flow diagram harus melibatkan divisi yang lain, divisi proses. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 7 strip 1, yaitu gambar contoh PFD proses flow diagram. Ini adalah contohnya. Yang pertama ini menampilkan equipmentnya ya. Jadi equipmentnya apa saja? Ya, ini equipmentnya apa saja? Ada keterangannya. V101 apa? Ini ada depropanizer. Kemudian E101 ini apa? Ini adalah reboiler. Selanjutnya ada overhead condenser, itu E102. Kemudian ada V102, itu adalah reflux akumulator. Nah ini. Kemudian P ini adalah pump atau pompa, yaitu product and reflux pump. Jadi menunjukkan equipment apa saja yang ada di suatu plan ataukah di suatu sistem, piping system. Kemudian data apa lagi? Data main pipingnya. Nah ini adalah main pipingnya. Ini main pipingnya. Ya ini garis tebal ini adalah main pipingnya. Kemudian data apa lagi? Data arah aliran, flow-nya. Dari mana kemana ini harus jelas. Nah ini dari feed,
ya, raw materialnya menuju depropanizer, dari propanizer menuju equipment apa lagi, ini harus jelas. Dan ini harus mampu Anda pahami arah alirannya kemana-kemana, masuk sini itu jadi apa, kemudian dari ini menuju kemana, itu harus mampu Anda ceritakan, mampu Anda pahami. Selanjutnya yaitu ada instrumen, main instrumen dari piping ataukah dari equipmentnya. Nah, ini ada main instrumennya, ada kontrol ya, kemudian ada kontrol juga, ada pressure control, ini ada low level control ya, semuanya harus Anda cek. Maksudnya PC, FRC, LC, LG ini apa? Itu harus Anda rincikan dari gambar PFD. Harus Anda rincikan maksudnya itu apa. Data equipmentnya pun harus jelas. Ini data equipment apa? Ya. Selanjutnya data operating temperatur dan operating pressure. Di PFD syaratnya itu harus ada itu. Nah, ini ada tekanan awal di raw materialnya. Itu ada 255 PSIG dengan temperatur 210 Fahrenheit. Datanya harus jelas semuanya. Itu data yang dibutuhkan di PFD. Kemudian di BFD tadi saya jelaskan, yaitu adalah Anda menampilkan arah aliran serta main equipmentnya, itu saja. Jadi cukup Anda hilangkan ya, cukup Anda hilangkan instrumen serta temperaturnya. Kalau arah aliran berarti butuh garis hitam seperti ini, tetap ya, butuh garis hitam seperti ini ya, ibarat main pipingnya, tetapi Anda hilangkan temperatur dan pressure-nya serta main instrumennya. Itu yang membedakan antara proses flow diagram dengan block flow diagram. Block flow diagram tersebut juga Anda tidak perlu menggambarkan detail seperti ini untuk equipmentnya, tapi tetap ditunjukkan ini equipment apa, V101, E102 dan lain-lain. Tidak perlu bentuknya detail seperti ini, reboiler bentuknya seperti ini, tidak perlu. Bentuk kotak itu sudah cukup, ataukah bentuk lingkaran itu sudah cukup. Yang menampilkan itu bagian dari equipment tersebut, yaitu reboiler ataukah pompa, itu sudah cukup. Tetapi untuk PFD harus lebih Anda detailkan mengenai bentuk equipment dari reboiler, kemudian depropanizer, kemudian pompa dan lain-lain, itu Anda harus detailkan. Berikut saja yang bisa saya jelaskan mengenai BFD dan PFD. Untuk PNID-nya akan saya jelaskan di part selanjutnya. Mungkin dari apa yang saya jelaskan masih ada kekurangannya. Kekurangan tersebut silahkan bisa Anda baca lagi di handbook Roy Panizer, ataukah dari handbook yang lain, ataukah dari referensi lain-lain, boleh silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.